Nah, oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini di channel saya akan membahas tentang koi. Nah, kemarin kebetulan singkat cerita kita melayani salah satu customer dari dealer kami. Nah, di dealer kami itu yang bernama Semarang Koi Center. Ada customer yang melakukan konsultasi, lebih tepatnya. Konsultasinya itu apa? Nah, jadi itu kita ceritakan singkat aja. Konsultasi pertama, customer itu beli ikan koi di salah satu dealer selain di sini. Nah, ketika itu terjadi sebuah problem hingga kita kontak selama 1 minggu dan akhirnya kita memutuskan untuk ke sana dan kita disetujui dan akhirnya kita treatment. Yang saya kira saja satu ikan ternyata 1 kolam. Nah, kenapa itu? Karena ikannya mengalami stres. Nah, ketika ikan koi stres akan timbul penyakit. Nah, setelah timbul penyakit itu, nah biasanya infeksi itu akan menyebar dan bahkan bisa menular ke ikan koi-koi lainnya. Nah, kemarin itu yang kita tangani terjadi kutu air. Terjadi penimbunan kutu air yang perkembangbiakannya sangat cepat. Nah, kutu air itu memang sangat cepat ya. Dan salah satu solusinya, ini kalau dari dealer kami, itu hanya ada 2. Yang satu bom PK, yang kedua dengan cara alami, yaitu kita angkat satu ikannya satu persatu sambil kita PK di luar, dan setelah itu di kolam kita beri ikan kaviar. Tujuannya untuk membasmi kutu air itu secara alami. Cuman bagi koi-koi penghobis gitu, mungkin kaviar kurang ya, cuman mungkin langsung di bom PK ya, biasanya di treatment seperti itu. Cuman kalau dari saya kan memilih lah, maksudnya mengasih pilihan 2 pilihan itu ke customer karena kita juga harus melihat dari segi yang lain-lainnya lah. Contoh kalau kita di bom PK perlu waktu yang lama, biaya yang banyak dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya lah, kalau dikasih kaviar mengurangi estetika pemandangan di kolam, cuman sangat efektif sekali untuk membasmi kutu itu. Dan nyatanya ketika 2 hari setelah kita kerjakan itu waktu itu hanya cepat sih, dari siang sampai sore. Ketika itu sebelum dikerjakan kondisi ikan sangat buruk. Setelah waktu dikerjakan itu memang sudah lemas. Nah, nanti akan saya kasih cuplikan videonya ya setelah ini. Nah, setelah itu 2 hari selanjutnya, setelah ikan dikasih kaviar sekitar 10 ekor dari kami, dan kebetulan kita cross check di kolam tersebut sudah aman, clear dari kutu air. Nah, dari situ akhirnya aman nih kolam tersebut. Nah, setelah kolam tersebut aman, nah, kita terus pantau juga aman, dan kita kebetulan dapat orderan dari beliau. Kita thank you, dibeli beberapa ikan koi lagi dari kita dan masih aman juga, dan sampai sekarang aman. Nah, kebetulan kemarin kita juga treatment salah satu customer juga yang berkelanjutan, yang customer tadi itu. Nah, itu treatment salah satu ikannya yang barusan dikirim dari Blitar. Nah, ini gimana nih, dari Blitar kok ada beberapa yang karantinanya kurang bagus nih. Saya sangat kadang mengeluhkan sekali ya, dari petani Blitar. Setidaknya kalau karantina maksudnya sesuai SOP mungkin lebih lama sedikit lah. Kasihan mungkin customer yang ada di kota-kota lain. Kalau saya sih enak-enak aja ya, kami dealer, kami pasti membantu dalam proses pihak karantinanya itu semua, dalam pengiriman semua tetek bengek kita membantu sekali karena kita dibayar. Jadi kita mau aja. Cuman saran dari dealer kami, dari saya, tolonglah, maksudnya ketika karantina kalian lebih paham mungkin dari saya. Ketika karantina tolong lebih baik lagi, karena cuplikan dari video ini pasti akan membuat kalian kaget. Nanti ketika kirim 4 ekor satu di video kata customer itu terlihat bagus, tapi ketika sampai warnanya maksudnya terlihat berbeda. Kedua, berarti itu ada mungkin
kameranya ya, atau pixelnya, atau mungkin editing, aku nggak tahu, itu sangat beda dan mungkin customer sangat kaget. kedua ikan tersebut nggak sehat. Nah, itu saya pastikan 100% ikan itu pasti habis dari sawah, hanya karantina sebentar langsung dikirim. Nah, sebaiknya jangan begitulah, karena ya cari uang sih, cuman jangan yang instan gitu, karena kan tetap butuh proses, karena kasihan customernya juga. Karena terjadi juga kemarin dikirim 4 ekor, 4 ekornya diusuri, terus yang 2 lemas banget, yang 2 masih bisa gerak lah, cuman nggak maksimal geraknya, jadi memang kondisi kan drop semua gitu. Kita treatment, kita aklimasi, kita beri obat dari dealer kami, obatnya obat khusus lah pokoknya. Nah, kita racikin dan akhirnya kita treatment selama seminggu 2 hari kurang lebih, dan ikan itu alhamdulillah aman. Dan yang saya kurang berhasil, yang saya kurang sesali, yang saya sesali lah pokoknya, yang saya kurang kok nggak berhasil kenapa. Nah, itu tuh cuma ada 1 ekor. Nah, tapi memang kondisinya parah. Jadi ketika sampai itu kondisinya itu ikan tersebut, 1 sudah miring, kita aklimasi itu sudah miring. Kedua, di bawah bagian badan itu ada terjadi bintik-bintik. Nah, itu biasanya itu kan terjadi dari bakteri atau kuman-kuman seperti Ergasilu, Sardus gitu-gitulah. Itu kan terjadi dari kutu-kutu, terus akhirnya nyebabin infeksi. Nah, infeksi itu kalau ikan koi namanya 1 kolam, kena 1 pasti akan kena semua. Jadi kalian yang misalnya, dari saran saya, ada ikan koi yang 1 menyendiri atau ikan koi 1 yang sakit terdampak Aeromonas atau kutu-kutu air, kutu jarum, Ergasilus apalah itu namanya, sebaiknya dipindahkan. Karena apa? Pasti akan menulari koi semuanya tersebut. Tapi jika saran saya tidak ada pemindahannya, opsinya banyak sih. Kalian bisa titip di dealer terdekat. Nah, karena itu lebih aman ya pastinya. Karena juga tidak bisa menulari ikan koi yang lain. Nah, tapi jika kolam koi tersebut udah mungkin 30% lah kena semua, ya mau nggak mau kita harus karantina 1 kolam. Nah, itu sih solusinya. Jadi kalau ikan koi itu gampang-gampang susah ya, karena saya juga belum expert, belum lama terjun di dunia koi. Jadi saya cuma mau ngasih saran dan ngasih saran bagi pemula. Mungkin kan sekarang banyak juga dealer yang, nah, dan saya mau ngasih saran bagi pemula-pemula, karena saya menyadari di dealer koi ini nggak semua orang mungkin mau ngasih ilmu, karena mungkin banyak dealer-dealer yang sekarang sudah sibuk dan lain-lain lah, hanya mungkin melayani customernya saja. Cuman kalau saya juga fokus di dealer kami Semarang Koi Center, yaitu pelayanan, kedua terus kualitas ikan, kualitas, dan yang ketiga kalau harga menyesuaikan ya. Kalau bilangnya banyak yang cari bagus tapi murah, ya kita bingung juga bagusnya seperti apa. Kalau bagus so quality harganya 100 ribuan juga nggak ada. Nah, makanya itu kalau saya bagaimana mungkin murahnya ikan dari yang lain lah, tapi ya dilihat dari dasar grade, itu aja sih dari saya. Kalau mungkin ada masukan dari dealer lain atau penonton-penonton di sini, tolong dong komen aja, nggak apa-apa, karena ini hanya sharing aja sih. Nah, nanti kalau video-video yang ikan-ikan tadi akan aku kasih di akhir nih, mulai dari treatment yang kena kutu air, terus akhirnya ikan itu aman, kita kirim ikan baru, terus akhirnya ada ikan datang yang customer nggak berani langsung masukin kolam. Nah, itu kita treatment dulu tuh di dealer kami. Nah, jadi ini mungkin nggak ke semua dealer ya, saya yakin sih nggak semua petani seperti itu, cuman mungkin ada beberapa oknum. Ini saya sebut oknum karena oknum tersebut mungkin keburu-buru jual untuk butuh uang, itu pasti. Karena ketika transaksi di sana, Jawa Timur saya tahu, itu pasti ketika kita deal, pasti nggak mau kan kita harus transfer, ya itu memang oke. Cuman tolonglah karantinanya tolong dibenarkan kalau mungkin yang saya bilang oknum itu. Tapi saya yakin banyak yang nggak oknum kok. Saya juga tahu yang nggak oknum itu banyak, juga kualitasnya bagus, grade-grade-nya bagus, itu banyak, saya yakin. Tapi nggak perlu saya sebutkan lah. Nah, karena saya nggak di-endorse, nggak kerja sama. Ada banyak, saya yakin. Cuman ada beberapa oknum yang saya tahu
ketika ambil dari sawah langsung karantina kantong mungkin dari jari kirim customer. Nah itu betapa kasihannya customer di luar dealer ya. Kalau kita di dealer aman, kita bisa karantina lagi. Kalau di luar dealer masuk kolam, kebetulan kolam isi ekor 10 juta, 1 ekor 10 juta, 20 juta, gimana tuh akhirnya? Kan yang repot ininya berdua, dan bahkan bisa menjalar ke customer, mungkin ke pihak-pihak dealer lain atau petani lain yang jualnya sesuai SOP, tapi akhirnya si customer bermindset dari kota ini nggak oke. Nah akhirnya bermindset seperti itu. Nah jadi baiknya bagi oknum lah ini, mungkin kalau melihat tolong diperbaiki. Mungkin kalau ada teman petani yang kurang SOP-nya tolong diingatkan lagi. Itu sih dari saya. Jadi sekian aja sih. Nah untuk besok video besok kita bahas tentang ikan belly fat nih. Belly fat itu kenapa sih bisa terjadi belly fat? Nah itu video besok aja ya. Oke, bye bye. Nah prosesnya seperti ini. Kayak gimana? Lalu dicariin kutu-kutunya ya, manual. Ini dimasukin sebenarnya. Tadi ada videonya. Kayaknya udah mulai set. Ancosan itu diambil nggak? Ancosan nih. Kita PK lagi ya. Oke. Yang diminum dulu lah mas. Ya. Sudah sebentar. Santai. Ini terakhir om. Sudah. Ya. Bangkunya sudah aku mandi ya. Banyak yang itu mas. Sudah aman. Ini kita malah. Kita ya. Yang ini aman mas. Karena kecil aman ya, itu ya, paling berhasil aman malahan. Tapi ya paling berat itu ya ini tadi sama yang mungkin yang karasi. Oh, aku tadi juga nggak ada ya, Pak? Yang aku dua itu atau yang aku dua set? Aku dua set yang ada. Itu nggak boleh campur airnya mas ya? Apanya? Air ini? Tidak boleh. Nah, ini besarnya segini. Oh. Ikan nila, ikan campuran ikan ya? Itu kan, ini kalau misalnya airnya langsung kita masukin sini, nanti semua satu kolam lagi. Oh, langsung. Itu air apa? Enggak, soalnya kan sumbernya beda air. Oh, cross bakteri itu ya? Iya. Nanti cross bakteri. Lah waktu itu yang ini dikirimnya itu dimasukin airnya atau enggak? Oh ya mungkin itu. Maksudnya ikannya aja om yang digotong. Oh gitu. Kecuali kalau satu sumber kayak ini tadi kan tak gotong pakai plastik. Ya mungkin karantinanya aman. Wah. Ya karena karantinanya itu kan. Kalau pas apesnya nggak aman karantina di sana itu. Mungkin ini karantinanya belum selesai atau enggak loh. Terus lepas mesin.
Om, nah ini sudah kesehatan Om. Nah ini siripnya udah buka semua. Tadi sudah saya cek kencangnya aman. Jadi sebelum saya kirim SOP-nya saya cek dulu semuanya. Ini kan terlihat seger semua. Nah, ini kita kirim ya Om. Makasih Om Lenul. Mati ya? Sudah 1 menit. Kita buka. Satu, dua, tiga. Nah ini dia ikannya. Semoga sehat.